Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Farhatul Maula dari kelas 10 Multimedia 2. Jadi langsung aja kayak yang udah kalian lihat di judul, gue di sini bikin tutorial gimana cara pembuatan masker yang gampang, yang cuman pakai 2 bahan aja, yang pastinya bahannya bakal murah dan gampang kalian temuin. Di sini juga gue bakal ngejelasin info-info tentang virus corona yang pasti bakal bermanfaat buat kalian. Buat tutorialnya bakal gue taruh di section paling akhir, jadi buat yang penasaran tonton sampai habis. Jadi apa sih virus corona ini? Nah, pada akhir Desember 2019 kemarin, Otoritas Kesehatan Masyarakat Cina melaporkan bahwa sejumlah kasus sindrom pernafasan akut di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Ilmuwan Cina segera mengidentifikasi virus corona baru sebagai agen penyebab utama. Penyakit ini sekarang disebut sebagai coronavirus disease 2019 atau biasa kita sebut COVID-19. Penyebab COVID-19 disebut sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Ini adalah jenis baru virus corona yang belum diidentifikasi sebelumnya oleh manusia. Wabah awal di Wuhan menyebar dengan cepat memengaruhi wilayah lain di Cina. Kasus-kasus serupa segera terdeteksi di beberapa negara lain. Jadi apa aja sih gejala-gejala virus corona? Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa berupa gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala ini bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang sedang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona ini. Apa aja penyebab jika terkena virus corona? Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus corona melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 yang sedang batuk dan bersin, memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah si penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Jadi, bagaimana pengobatan virus corona ini? Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu dengan merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak meminum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Apa aja komplikasi virus corona?
Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius seperti pneumonia atau infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, akut cardiac injury, akut respiratory distress syndrome, dan kematian. Jadi, bagaimana cara kita mencegah virus corona? Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan cara menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kalian terinfeksi virus ini, yaitu dengan menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan penderita atau orang yang dicurigai menderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah kalian. Nah, untuk orang yang diduga menderita COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang yang dalam pemantauan maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu dengan jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan tertentu. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang lain yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Nah, setelah penjelasan tentang coronavirus tadi, gue sekarang pengen ngasih tahu kalian gimana cara pembuatan masker gampang. Pakai 2 bahan aja yang pastinya gampang kalian temuin dan murah. Jadi bahan pertama yang harus kalian punya ada slayer. Ini slayer biasa aja yang bisa kalian dapetin di toko helm. Segini harganya kisaran 10-15 ribu. Sebelumnya juga gue udah cuci biar enggak kaku dan enggak kotor. Terus bahan yang kedua ada 2 ikat rambut kecil. Yang kecil aja, nggak usah yang gede-gede biar bisa masuk ke kuping. Harganya juga 1000 atau 2000 bisa kalian dapetin. Jadi buat tutorialnya langsung aja. Pertama-tama kalian harus lipat layernya kayak gini. Ukur juga biar pas di muka kalian. Kira-kira aja. Terus pakein ikat rambut di sisi kanan dan kiri slayer. Kira-kira juga mau segimana lebarnya.
Terus kalian lipat dan masukin salah satunya ke dalam pakai cara dilipat juga. Terus kalian rapihin bagian dalamnya. Rapihin juga bagian depannya. Dan jadi deh. Nah, kalau maskernya udah jadi kayak gini, kalian tinggal pakai kayak biasa. Terus pasang ikat rambutnya ke kuping kalian. Jadi deh. Jadi segitu dulu informasi dan tutorial yang bisa gue kasih ke kalian di video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalian suka sama video yang gue buat. Jadi please like, comment, and subscribe. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Assalamualaikum.